Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Alhamdulillah pagi hari ini kita lanjutkan kembali pembacaan kita terhadap kitab fikih Muyassar, fikih ringkas yang membahas berbagai permasalahan-permasalahan hukum dalam fikih keseharian dan juga nanti fikih-fikih yang lainnya. Sekarang kita masuk ke bab 2, masih dalam kitab Thaharah, kitab tentang bersuci. Di bab kedua ini kita akan membahas tentang al-aniyah, yaitu wadah atau bejana. Sebelumnya kita telah mempelajari terkait jenis-jenis air maupun ukuran volume dari air tersebut, mana yang boleh digunakan untuk bersuci dan mana yang tidak. Maka kita dapati jika air itu ditinjau dari volume airnya, maka ada air qalil, ada air kathir. Bagaimana keadaan dia ketika kejatuhan najis kalau tercampur dengan benda yang suci, dan hukumnya nanti seperti apa sudah kita bahas. Dan sekarang kita akan masuk kepada al-aniyah, yaitu wadah atau bejana. Nah, silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu as-saniyu fil Al-babu asani saja. Al-babu asani saja. Si mankus tulisnya asani. Ustaz. Al-babu as-sani fil aniyati. Hmm. Satu masaila. Iya, wa fihi iddatu masaila. Nah, terjemahkan. Bab yang kedua tentang bejana. Ustaz. Di Iya, dalamnya betul. di dalamnya ada beberapa permasalahan, Ustaz. Iya. Apa itu al-aniyatu? Nah, silakan baca lagi. Al-aniyatu hiyal au iyatu allati yuhafizu fihal ma'u wa ghairuhu. Nah, allati yuhfazu ya, majhul, disimpan. Al-aniyah itu adalah al-awiyah, yaitu wadah atau tempat. Al-awiyah artinya wadah atau tempat. Yang mana wadah tersebut itu di dalamnya fiha disimpan al-ma'u air wa ghairuhu, dan juga bisa menyimpan selainnya, selain air. Lanjut, sawaun kanat. Sawa'un kanat minal hadidi au min ghairi. Nah, sama saja apakah si wadah tersebut kanat, ini kan isimnya adalah domir hiya mustatir kembali kepada awiyah. Si wadah tersebut itu terbuat minal hadid dari besi atau dari selainnya. Wal aslu fiha, maka asal pada bejana tersebut hukumnya apa di sini? Ibahah. Al-ibahah. Al-ibahah artinya boleh. Ini liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Silakan dibaca firman Allah ayat Al-Qur'annya. Surah Al-Baqarah ayat Huwallazi 29. a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dan dia Allah yang telah menciptakan bagi kamu apa-apa yang ada di bumi seluruhnya. Nah, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan seluruhnya yang ada di muka bumi ini, maka itu diberikan kepada kita, diberikan kepada kita. Ini bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya. Dan nantinya ada beberapa yang mungkin tidak boleh digunakan oleh kita, itu akan dirincikan dalam syariat. Namun ketika kita berbicara hukum asal, maka al-ibaha boleh, gitu. Baru nanti dalam permasalahan kita pelajari ada yang tidak boleh. Nah, ya. Kita masuk ke al-mas'alatul ula sekarang, permasalahan yang pertama. Lanjut.
Al-mas'alatul ula ista'malu aniyati Istamalu, az-zahabi isti'mal. isti'malu isti'malu aniyati az-zahabi wal fiddati wa ghairihima fi taharati. Sahih. Terjemahkan. Permasalahan yang pertama adalah menggunakan bejana emas dan perak atau selainnya untuk toharah, Ustaz. Ya, untuk tohara, untuk bersuci. Taib. Silakan baca lagi. Yajuzu isti'malu jami'il awani fil akli wasyurbi wasairil isti'mali. Nah, ya. Nah, di sini dikatakan yajuzu isti'malu jami'il awani fil aqli wasyurbi wa wasairil isti'mal. Boleh menggunakan seluruh segala macam bejana fil aqli untuk makan, wasyurbi untuk minum, wasairil isti'mal dan penggunaan-penggunaan lainnya. Tentunya idza kanat, apa tuh bacanya? Idza kanat Tohiratu, Ustaz. Tohirat, tohiratun, mubahatun. kok mubahatun? Idza kanat tahiratan mubahatan gitu. Tahiratan khobarnya kanat. Ya. Kanat isimnya mana? Domir ya. Awani tadi, Ustaz. Sahih. Kalau wadah-wadah tersebut Suci dan mubah, Ustaz. suci lagi mubah begitu. Maka Kecuali ini nantinya ya juzu isti'malu. Boleh menggunakannya baik untuk makan maupun minum atau selain dari keduanya itu. Syaratnya di sini. Idza kanat tahiratan mubahatan. Oke, lanjut. Walau walau kanat. kan sami sami natan libaqaiha alal asli wa huwal ibahatu. Ya, wahwal ibahatu. Nah, ya. Nah, walau kanat saminatan saminah mahal. Nah, meskipun, ya, walaupun mahal. Walaupun mahal. Kenapa demikian? Libaqaiha. Karena dia masih tetap alal asli. Berada di atas hukum asalnya. Apa hukum asalnya tadi? Al-ibahah. Boleh. Namanya. Mubah gitu ya. Ibahah itu mubah. Nah, di sini barulah dikecualikan. Ma'ada kecuali apa? Aniyat aniyat az-zahabi wal fiddati, Ustaz. Ya, namanya kecuali wadah yang terbuat dari emas Emas dan dan perak. Fa innahu yuhramu al-aqlu wasyurbu fihi ma khassatan. Maka sesungguhnya makan dan minum pada keduanya, yakni pada bejana yang terbuat dari zahab, emas, maupun fiddah, perak, itu yuhramu, diharamkan khossah, secara khusus. Lanjut, duna sairil istimali. wali. Dikalihi sallallahu alaihi wasallam la tasrabu fil Maksudnya di sini, perhatikan dulu, duna sairil istimali, tanpa penggunaan yang lainnya. Oke, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad SAW sabda, la tasrabu fil aniyati az-zahabi wal fiddati wa la ta'kulu fi sahafiha fa innaha lahum fid dunya wa lakum sihafiha, sihafiha, fiha fiha fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirati.
Ya, nah ya. La tashrabu, janganlah kalian itu minum minum. fi aniyati dhahabi wal fiddati, pada bejana yang terbuat dari emas dan perak. Wala ta'kulu, dan janganlah kalian makan fi sihafiha, yaitu makan di piring besarnya. Piring besarnya piring yang terbuat dari emas dan perak. Fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Karena sesungguhnya dia, yaitu bejana emas dan perak, untuk mereka. Mereka siapa? Orang-orang kafir. Di dunia dan untuk kalian di akhirat. Berikutnya, sabda Nabi Muhammad SAW. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam alladzi Bukan yasrabu. wa qauluhu dong. Wa qaulihi lagi. Ma'tuf ke qaulihi. Oh, no, Qaulihi, Ustaz. ma'tuf ke qaulihi sebelumnya. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam alladzi yasrabu fi aniyatil fiddati innama yujarjiru fi batnihi nara jahannama. Baik. Alladhi yashrabu fi aniyatil fiddah innama yujarjiru fi batnihi nara jahannama. Yujarjiru. Ya. Orang yang minum menggunakan bejana perak itu sejatinya dia hanya menggelagakkan, ya, mengkobarkan, ya, api neraka jahanam di dalam perutnya. Yujarjiru itu fi'il, apa namanya, memanaskan, menggelagakkan. Nah, ya. Nara jahannam, nara itu menjadi maf'ul bihnya. Ya, neraka jahanam fi batnihi, di dalam perutnya. Baik. Lanjut hadis ini. Fahada nasun. Wa hadza nasu ala tahrimil akli wasyurbi duna sairil istimali. Ya, fahada nasun, maka ini merupakan nas atau dalil atas tahrimil akli wa syurbi, atas pengharaman makan dan minum, duna sairil istimal, tanpa penggunaannya yang lain. Lanjut. Fadalla. Fadalla ala jawazi istimaliha fi taharati. Ya, Wa fadalla ala jawazi isti'maliha fi taharati. Terjemahkan dulu. ini menunjukkan atas bolehnya menggunakan untuk Ini tahap ini ini apa? Maka hadis ini, maka hadis oh, ini, ya, maka hadis ini kan kita lagi bicara hadis tadi. Maka ya hadis Ustaz. ini menunjukkan atas jawazi istimaliha fi taharah, atas boleh menggunakannya dalam bersuci. Kemudian lanjut lagi. Wa nahyu, Wan namun, amun yatana yatana wala kok ya tanawala, dia nasabnya apa yang menyebabkan dia nasab? enam Gak ada. satu Ya yatana tanawalu, kan fil mudhari. Dia fil mudhari itu rofa karena kosong dari amil nasab dan jazm, li tajarrudihi anin nasibi wal jazimi. Taib. Mencakup. Ya tanawalu apa? Al-ina. inaa al khalisa Ya, al-ina al-khalisa. Ina'a maf'ul bihnya ya tanawal. Al-khalisa na'atnya al-ina'a. Awil. awil muwa muwa mumawahasan Ya. Bizzahabi awil fiddati aw alladhi fihi syai'un minaz zahabi wal fiddati. fiddah. Nah, nah, larangannya tentu bersifat umum. Larangannya apa? Bersifat umum nih. Wanahyu amun, mencakup apa? Al-ina al-khalis awil mumawwah, Mumaw ya. Nah, mencakup bejana emas dan perak murni gitu. Al-ina al-khalis itu bejana emas dan perak yang murni. Atau al-mumawwah. Mumawwah itu disepuh Ustaz. ya disepuh, ini kan apa maksudnya?
dilapisi. Ya, ada wadah yang dia dilapisi dengan emas dan perak begitu ya. Nah, ya bizahabi awil fiddah. Dengan apa namanya? Dengan emas dan atau perak. Au alladzi fihi, atau yang ada Zat padanya sesuatu dari dari emas emas. dan perak. Nah, ini yang kadarnya sedikit. Nah, tapi nanti kita lihat lagi di sini di bagian yang kedua, al-mas'alatu as-saniyah. Hukum menggunakan bejana yang ditambal dengan emas dan perak. Kita bisa lihat kadarnya nanti sedikit atau banyak. Kita baca, masih ada waktu. Oke. Al-mas'alatu as-saniyah tuh, silakan. Al-mas'alatu as-saniyatu hukmul istimali al-ina'i mudabbabi bizahabi wal fiddati. Iya, apa artinya? Hukum Hukum yang kedua, menggunakan, masalah yang kedua, hukum menggunakan bejana yang ditambal mudabbabi iya, dengan mudob, perak. bukan mudab ya, mudob. Itu huruf dot. Mudabbabi. Sahih, nah ya. Nah, ini ada catatan yang keempat. At-tadbib. At-tadbibu huwa menyambung tuh. Waslul ina al-maqsur bil hadid wa nahwihi. Menyambung wadah yang rusak dengan besi dan semisalnya. Oke. Silakan lanjut baca. In kanat dabbatu minaz zahabi hur, huruma, Ustaz. Enggak huruma, haruma. Haruma, ya Ustaz. Haruma isti'malu al-ina'a mutlaqan. Hmm. Istimalul ina'i mudhaf mudhaf ilaih. Ya, nah, Ustaz. Isti'malu al-ina'i mutlaqan. Nah, ya. Nah, kita terjemahkan dulu silakan. Jika ad-dobbah tambalannya itu minaz zahab dari emas, Haruma. kalau Diharamkan. tambalannya tambalan dari emas, maka penggunaannya secara mutlak itu harumah haram. Haram menggunakan wadah tersebut secara mutlak. Kenapa demikian? Lidukhulihi, baca lagi lidukhulihi. Lidukhulihi tahta umumin nasi. Iya, lidukhulihi tahta umumin nasi. Karena masuknya dia di bawah apa? Keumuman nas. Amma inka natid dobbatu minal fiddah. Nah, ini kalau tambalannya dari perak. Silakan dibaca lagi. Amma in kana dabbatu minal fiddati wa hiya yasiratu. Ya siratun, nakirah tuh. Oh, ini bukan fi'il ya, Ustaz? Enggak dong. Diakhiri tak marbutoh. Iya, ya Ustaz. Ustaz. Yasiratun. Nah, ya. Yasirah. Sedikit. Wa yasiratun fa innahu yajuzu istimalu al-ina'a. Kok ina'a lagi? Fa'il ya, Mudhof Ustaz? ilaih itu. Itu mudhof ilaih dari istimal. Astagfirullahaladzim. Ya. Yajuzu al-istimalu al-ina'i. Li hadisi Nah, li hadis ya Anas. Sin. Anasin radhiyallahu anhu qala inkasara qadahu Eh, rasulillah Inkasara. Qadahu ya. Qadahu betul nam. Qadahu Rasulullah SAW. dalam fattakhadha makana sya'bi salsata min fiddati Silsilatan. silsilatan Silsilatan min fiddati. silatan. Oke, adapun tambahannya terbuat dari perak yang itu sedikit yasirah fa innahu, maka sesungguhnya itu
bejana yang ditambal dari perak-peraknya sedikit, maka ya juzu isti'malul ina, boleh menggunakan wadah tersebut. Tentu hal ini berdasarkan hadis Anas radhiyallahu an, dia berkata, wadah minum Rasulullah SAW ingka saroka dahu. Wadah itu artinya adalah wadah. Ingka sarok pecah. Fattakhadha makana sya'bi. Kemudian beliau merekatkan nih. Merekatkan bagian-bagian yang pecah tadi itu. Silsilatan min fiddah. Dengan rangkaian dari perak. Nah, selesai. Berikutnya, nanggung sebetulnya nih kalau kita bisa selesaikan. Baik, dipercepat saja bacanya. Al-mas'alatu as-salisatu. Bejananya orang-orang kafir nih. Aniyatul Ania kufar. kufari. Al-aslu fi aniyatil kufari al-hillu. Ya. Asal pada bejananya orang kafir itu al-hillu. Al-hillu halal. Illa iza ulimat najasatuha. Nah, ya, kecuali idza ulimat najasatuha. Kalau diketahui najisnya. Kalau diketahui ada najisnya berarti ya haram digunakan. Contoh wadah bekas jilat anjing begitu. Dan kita tahu itu wadah udah bekas dijilat anjing. Yang kita nggak boleh gunain. Keluar dari hukum asal berarti kan? Yes. Ya, fa innahu la yajuzu isti'maluha. Maka yang kayak begitu tadi tidak boleh menggunakannya. Illa ba'da ghasliha. Kecuali setelah dicuci. Ya, tentunya ila ba'da ghasliha. Kecuali setelah mencucinya baru lagi boleh digunakan. Nah, ya. Li hadis Sa'labah al-Khushani qala qultu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna bi ardi qaumi ahli kitabin. Nah, ya. Afana qulu fi aniyatihim qala la ta'kulu fiha illa alla tajidu ghairaha faghsiluha thumma kulu fiha. Nah itu kata Rasulullah. Ya. Nah, berdasarkan hadis Abu Sa'labah Al-Khushani, dia berkata, "Qultu nih." Nah, saya bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna bi ardi qaumin min ahli kitab atau inna bi ardi qaumi ahli kitabin." Di sini. Sesungguhnya kami berada di daerah satu kaum yang kaum tersebut adalah bagian dari kalangan ahlul kitab. Maka dia bertanya, Apa nak pun? ya, afana kulu fi aniyatihim, apakah kami boleh makan dengan menggunakan bejana-bejana yang dari mereka itu? Kata Rasulullah, apa? La ta'kulu fiha. Beliau menjawab apa? Jangan kalian makan dengan menggunakan bejana mereka, tapi ada istisna di situ kecuali illa alla tajidu ghayraha faghsiluha thumma kulu fiha. Ya. Kecuali jika kalian tidak mendapatkan selainnya, maka cucilah dia, kemudian makanlah dengan menggunakan bejana tersebut. Itu harus dicuci dulu ya, Ustaz. Iya, maksudnya dicuci itu kalau kita tahu ada najisnya. Oh, ulimat Ya, tadi. Iza ya, ulimat. ulimat najasatuhu. Sekalipun kita tidak tahu kalau kita ingin mencucinya, ya itu sah-sah saja sebagai bentuk kewaspadaan, ya, penjagaan kita. Nggak jadi masalah. Kalau ini Namun, Ustaz, orang sering beli makanan yang penjualnya adalah non-muslim nih Ustaz. Tapi itu makannya ini nggak jadi halal. masalah, nggak jadi masalah, Ya. ya, Macam nggak jadi masalah. Selama kita tidak mengetahui
ada najis-najis yang melekat pada barang yang kita beli. Ya, Hmm. kalau kita mengetahui ada najis yang melekat pada barang yang kita beli, ya kita tidak usah membeli barang di tempat tersebut. Hmm. Bisa difahami ya? Nah, Ustaz. Baik, lanjut. Wa amma idza lam tu'lam najasatuha. Bi anna yakunu ahluha ghaira ma'rufina bi mubasyaratin najasati. Iya, bimubasyaratin najasati. Wa amma idza lam tu'lam najasatuha bi ayyakuna ahluha ghayra ma'rufina bimubasyaratin najasa. Lanjut lagi fa innahu Fa innahu yajuzu istimaluha betul fa innahu yajuzu isti'maluha li'annahu thabata sabat anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa wa ashabahu nasab juga sahabahu ma'tuf ke nabiyya akhazu ashabahu akhazul ma'a lil wudu'i min mazadat mazadati min mazadatin mazadati imra'atin musyrikatin. musyrikatin wali anna Allah subhanahu qad Qad abahalana abaha mm, ta'am kitabi. ya qad abaha lana ta'ama ahli kitab ahli kitabi wa qad yuqaddimunahu ilaina fi Awanihim. awanihim kama da'a gulamun yahudi ya an-nabiyya ala ala Wa khubzi syairin wa ihalatin sanikhatin fa akala minha. Terjemahkan. Nah, tentu di sini wa amma idza lam tu'lam najasatuha bila atau jika najisnya tidak diketahui yang di mana bi ayyakuna ahluha ghairu ma'rufina bi mubasyaratin najasah. Nah, ketika pemiliknya tidak apa ya bersentuhan secara langsung dengan benda-benda yang najis, gitu. Maka tentu boleh menggunakan fa innahu yajuzu isti'maluha. Contoh, nah, orang kafir memberi kita makan dari piring dia. Kita tahu dia itu nggak memelihara anjing. Dan itu piring kelihatan memang bersih. Boleh aja langsung kita makan dari sana. Sampai sini bisa difahami. Naam. Dan tentu piring tersebut selain terbuat dari emas dan perak ya. Gitu. Ya. Sekalipun ada tambalan perak, sudah kita jelaskan tadi sebelumnya. Ya juzu istimaluha ya. Nah, boleh menggunakan wadah tersebut. Tentu kalau yasiroh sedikit tambalan peraknya. Tapi kayaknya nggak ada orang yang mau ngasih ya. Ada peraknya kok. Gitu. Baik, lanjut. Nah, di Di sini karena telah tetap bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum, nah ya, mereka akhadul ma'a lil wudu. mengambil air untuk Mereka wudhu. mengambil air untuk berwudu dari mana nih? Min mazadati imra'atin musyrikah. Mazadah dari apa? Eh, kantong kulit. Samakan ya. Nah, milik wanita musyrik. Ini kan kafir juga. Ya. Hmm. Nah, wali anna Allah subhanahu qad abaha lana. Sungguh, ya kan? Sungguhnya. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala telah apa? Memboleh, Telah memboleh membolehkan, telah menghalalkan makanan ahli kitab untuk nah kita. ya, to'ama, maf'ul bi dari abaha. To'ama ahli kitabi untuk kita lana. Wa qad yuqaddimunahu ilaina fi awanihim. Dan kadang mereka itu menyuguhkannya kepada kita dengan apa? Awanihim, Bejana. nampan bejana-bejana mereka.
Kama da'a gulamun Yahudiyun an-Nabiyya SAW. Sebagaimana gulam Yahudi ini pernah mengajak an-Nabiyya SAW, mengajak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mengundang gitu, mengundang Nabi. Kemudian dia itu menyuguhkan khubz, roti, ala khubzi syairin. Di gandum. Ya, syair gandum. Namanya wa ihalati sanikhatin. Ihalatin sanikhatin. Ihalah dan lemak. Ya, sanikhah yang telah berubah baunya. Ya, fa'akala minha. Lalu beliau makan sebagian darinya. Siapa beliau di sini? Nabi Muhammad. Baik. Nah, di permasalahan yang keempat ini adalah bersuci dengan bejana yang dibuat dari kulit bangkai. Ya, kita baca aja. Nanggung. Silakan. Al-mas'alatu ar-rabi'atu at-taharatu fil aniyati muttakhizati minal juludil maitati. Iya, min juludil maitati. Maitati. Ya. Permasalahan yang keempat yaitu bersuci dengan bejana yang terbuat ya Ustaz. Yang terbuat, ya, terhasilkan dari kulit hewan. Kulit hewan. Ya, julud itu bentuk jamak dari jildun, Bu. Jildul maitah. Jildul maitati iza dubi'a dubi'a Ustaz. Dubi'a itu fi'il madi, mabni lil majhul. Dubi'a Ustaz ya. Dubi'a, afan. Dubi'a disamak. Dubi'a Tahura. Jazu. Kok jazu? Tahura wa jaza itu fi'il semua. Fi'il saya. Dubi'a Iya, itu jaza. jawab syarat, itu jawab syaratnya. Kan Ya. kalimat syaratnya idza dubi'a. Jawab syaratnya mana? Tahura wa jaza. Jaza istimalu gitu. Ya, Ustaz. Jaza istimaluhu liqauli sallallahu alaihi wasallam Ayyuma ihabin zubigha faqad tahura. Ayyuma ihabin dubigha faqad tahura. Nah, kulit bangkai yang sudah disamak itu bahasa Arabnya adalah dubigha. Namanya yang telah disamak boleh digunakan berdasarkan sabda Rasulullah SAW, ayyuma ihabin dubigha faqad tahura. Kulit apapun yang telah disamak maka sungguh dia telah suci. Oke, mungkin kita cukupkan dulu. Insya Allah kita akan ulangi kembali di permasalahan yang keempat ini pada pertemuan selanjutnya. Baik, barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wassalamu ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullahu khairan ala hudurikum wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz. Wa iyyakum.